Ini dia nih, hebatnya kuasa dari Yang Maha Esa. Selalu memberikan kamu petunjuk tepat banget dengan video-video yang kamu tonton. Termasuk dengan video ini nih. Coba deh, kamu tonton aja dulu sebentar dan rasakan. Kok bisa ya materi video ini lagi-lagi tepat banget sama hidup kamu? Yuk kita buktikan, kita bahas. Halo semuanya, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Benar, apapun yang kamu tonton, terutama kalau kamu subscriber Pagar Kehidupan ya, entah kenapa kayak ada kekuatan magisnya gitu loh. Video yang hadir di beranda kamu itu biasanya tepat banget dengan doa-doa kamu semalam atau anehnya pas dengan masalah yang baru-baru ini sedang kamu alami. Nah termasuk bisa jadi di video ini nih, ini bakal jadi sebuah video yang kamu tonton paling sering di Pagar Kehidupan. Karena apa? Bener banget, yang saya berikan di video ini bisa dibilang adalah kitabnya Pagar Kehidupan. Semua yang saya buat videonya di masa lalu, saya persingkat di video ini secara lebih jelas dan terang dalam hidup kamu. Oke? Jadi sekarang kamu tenang aja, dengarkan apa yang ingin saya bagikan di video ini dan pastinya silahkan kamu uji kebenarannya supaya kamu tahu bahwa apa yang saya bilang ini benar. Gini, langsung aja nih. Kamu sadar gak sih? Coba dipikir-pikir deh. Hidup itu sebenarnya persis banget sama aliran darah kita. Ayo, sekarang lihat tangan kita masing-masing yuk. Di dalam tangan kita ini ada aliran darah. Yang kalau kita lagi sehat, alirannya bagus. Iya gak sih? Tapi kalau kita lagi gak sehat, alirannya tuh biasanya macet gitu loh. Bahkan ada dokter bilang semua kesehatan manusia bergantung dengan aliran darahnya sendiri. Saya setuju. Nah, sama seperti kehidupan. Sekarang saya ingin kamu lihat diri kamu sendiri. Di bagian mana sih dalam hidupmu belakangan ini yang paling banyak hambatannya? Saya ulangi pertanyaan saya. Lihat diri kita sendiri sekarang. Secara jujur. Kalau disuruh jujur, di bagian mana sih dalam hidup kamu paling banyak halangannya belakangan ini? Nah, saya kasih tahu. Hidup itu sederhana. Di bagian mana pola pikir kita salah, di bagian kehidupan itu kehidupan kita cacat. Tapi di bagian mana pola pikir kita sudah benar, di bagian kehidupan itu hidup kita bagus, sederhana. Dengan kata lain, sekarang saya akan membagikan kata-kata bijaksana yang sangat bisa kamu uji kebenarannya untuk mengobati di bagian mana sih saya ada penyakit atau halangannya nih dalam hidup. Dengan kata-kata yang sangat sederhana ini, saya cuma pengen kamu satu. Ingat baik-baik kata-kata yang saya bagikan ini dan kamu praktekkan, diuji. Benar nggak ya kalau saya masukin kata-kata ini di pikiran aja, pola pikir saya berubah. Dan kalau pola pikir saya berubah, udah benar, seizin Tuhan nasib saya benar. Yuk kita uji nih. Ini menarik nih. Gini, sekarang setelah kamu lihat ke dalam dirimu sendiri, di bagian mana kamu ada kekurangan atau cacat kehidupan? Saya mulai dari percintaan dulu. Ini khusus buat kamu yang punya cacat kehidupan percintaan dulu, dengerin ini. Cinta. Cinta itu pada dasarnya adalah berbagi, bukan meminta. Kalau kamu mencintai seseorang, berbagilah kebahagiaan dengan orang itu, bukan menunggunya membagikan kebahagiaan buat hidup kamu. Semakin kita menunggu orang lain untuk berbagi kebahagiaan dengan kita nunggu, itulah pengemis cinta. Dan sadar gak sih, masalah hidup kita, masalah hidup kamu soal cinta, itu dasarnya itu kan. Kita terlalu lama menunggu cinta, kebahagiaan dari orang lain. Sementara yang benar, maaf ya, yang namanya asmara itu berbagi kebahagiaan, bukan menunggu kebahagiaan dari pasangan. Catat tuh. Itu belum selesai. Yang kedua nih, masih soal cinta dulu. Cinta. Cinta itu pada dasarnya berawal dari diri kita sendiri. Sehebat apapun cinta kita kepada orang lain,
tidak akan menentukan hebatnya nasib asmara kamu di masa depan. Karena kesehatan asmara kamu di masa depan bergantung seberapa cinta sih diri kamu dengan dirimu sendiri. Artinya, kalau ada orang di samping kamu yang katanya mencintai kamu tuh, tapi perilakunya malah nyakitin kamu terus, tinggalin. Kenapa? Itu bukti loh. Kalau kamu berani tegas dengan orang yang tidak baik buat kamu, itu bukti bahwa cintamu terhadap dirimu lebih besar daripada cintamu kepada orang tadi. Dan itulah sumber kebahagiaan sejati dalam asmaramu. Dicoba. Nah, itu masalah asmara. Gimana kalau mohon maaf cacat kehidupan kita nih ada di bagian uang, bos? Saya nih udah berusaha kerja ini, kerja itu, atau maaf nih baru kena PHK mungkin, jadi keuangannya macet, bos. Gimana nih mas, saya nih supaya keuangannya tidak macet lagi? Gini pola pikirnya, dengerin baik-baik. Sadar atau tidak, uang itu punya sifat sama persis seperti perempuan. Perempuan itu semakin dikejar semakin menjauh. Tapi ketika kita berhenti mengejar, mereka yang nyariin kita. Bener nggak? Coba, wahai para laki-laki nih. Nah, senyum-senyum kan lo? Bener dong. Nah, uang itu sama kayak gitu. Uang kita jadi seret bukan karena kita nggak pandai cari duit, bukan. Tapi karena secara tidak sadar, maaf ya, kita menuhankan duit terus. Apa buktinya? Sekarang saya tanya. Pekerjaan yang kamu lakukan, patokannya gaji atau bukan? Jujur. Kerjaan yang kamu pilih, patokannya pendapatannya gede atau bukan? Nah, itu namanya ngejar duit. Ketika kita berkarya itu ngejar duit, percaya deh, duitnya makin menjauh. Duit makin menjauh. Jadi gimana mas caranya? Berikan sesuatu hal yang uang itu suka. Apa mas? Cinta. Cintanya bukan sama uang tapi bukan. Cintanya itu tapi lebih kepada diri kita sendiri dulu. Kita ngelakuin ini karena kita cinta gak sih mendengarkan hati nurani bahwa ini loh yang saya mau kerjakan dalam hidup, gak peduli berapa penghasilannya. Uang itu akan mengikuti kalau kita itu berkualitas. Gimana caranya supaya kita berkualitas? Jangan kejar duit, tapi kejar dulu potensi dirimu. Tiap orang itu punya bakatnya masing-masing loh. Ada orangnya bakatnya ngomong kayak saya. Ada kamu nih, bakatnya nganterin barang. Kalau nganterin barang tuh kamu hebat banget, teliti soal alamat. Ada juga orang yang bakatnya masak, setiap kali masak, walaupun cuma telur dikecapin, enak banget. Ada juga orang yang bakatnya jahit. Cuman sekedar jahit taplak meja tapi bagusnya bukan main. Fokus kepada apa yang kamu cintai, maka uang akan mengikuti. Uang itu cinta kepada orang yang mencintai dirinya sendiri dalam bentuk jujur bahwa ini loh yang saya lakukan karena saya suka, bukan karena uang belaka. Pikirin. Itu yang pertama soal uang. Tapi masih ada lagi. Masih. Ini yang kedua nih. Dengarkan baik-baik. Uang itu pada dasarnya hanyalah sebuah kertas yang dikasih nilai. Jangan sampai kita melupakan bahwa yang kita cari itu bukan uang. Yang kita cari itu pada dasarnya adalah sesuatu hal yang jauh lebih besar daripada uang. Apa itu? Semua hal yang tidak bisa kita beli sama uang. Saya kasih contoh, keluargamu. Buat apa kamu capek-capek cari uang, tapi kamu tidak bisa menebarkan cinta buat keluargamu sendiri? Buat apa? Keluarga itu nggak bisa dibeli pakai uang loh. Nanti ketika mereka pergi dari hidupmu, baru kita menyesal. Dan itu tidak bisa kita balikin. Mau ngapain? Betul nggak? Jadi, boleh bekerja, tapi jangan lupa bahwa uang itu hanya kertas yang diberi nilai. Nggak usah ngejar uang. Ngejar apa yang kamu cintai dari dalam diri. Atur waktu, jangan berlebihan dalam mencari uang. Selalu bahagiakan keluargamu, bahagiakan orang-orang di sekitarmu, dan yang paling penting, dengerin hati nuranimu. Apakah pekerjaan ini baik buat hidup saya atau menyiksa saya walaupun gajinya besar, penghasilannya besar? Renungkan, kamu lebih bernilai daripada uang yang kamu kejar. Benar? Renungkan. Nah, itu kalau masalahnya adalah keuangan. Gimana kalau masalah kamu, mohon maaf nih, adalah kegersangan dalam dunia sosial.
Bahasa gampangnya, bahasa gaulnya, saya ini kuper banget mas, gak punya temen, terlalu cupu. Selalu dihina orang terus. Gimana tuh kata-kata bijaknya mas? Gampang. Nomor 1. Dihina orang itu persis seperti transaksi jual beli. Loh mas, bentar mas. Maksudnya apa nih? Iya, sadar gak sih orang-orang yang menghina kita itu bisa menghina karena kita izinkan. Sama seperti jual beli barang di pasar. Kamu jual timun, ya dibelinya timun. Gak mungkin kamu jual timun dibelinya duren. Kamu jual apel, ya dibelinya apel. Gak mungkin jual apel dibelinya stroberi. Sama seperti kita. Kenapa kita dilecehkan orang? Apa sih yang kamu tampilkan kepada mereka? Tegas gak kamu untuk mengatakan, hey, jangan gitu sama gue. Jangan gitu sama saya gak bisa kamu gituin. Terus kamu pergi dari mereka. Berani gak? Berani atau tidak kamu meninggalkan dengan tegas siapapun orang yang menghinamu dan melecehkanmu? Berani atau tidak? Kalau berani, mereka akan berhenti. Tapi kalau kamu tidak berani, maaf ya, kamu sendirilah yang mengundang mereka untuk merendahkan kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang lihat ke dalam diri kamu sendiri. Apakah benar yang dikatakan orang-orang tadi soal kekuranganmu, itulah kamu? Halo, saya tanya nih, tolong dijawab. Apakah benar semua ejekan-ejekan dari orang tadi yang dikatakan kepadamu, kamu yakin itu adalah kamu? Kalau kamu yakin itu adalah kamu, berarti yang salah bukan mereka loh. Yang salah kita sendiri, yang salah kamu. Loh kenapa? Yang paling yakin kan kamu. Mereka tuh orang-orang yang menghina kita, nggak yakin-yakin banget kalau apa yang mereka hinakan ke kita tuh benar. Enggak. Mereka tuh menghina kita karena mereka senang aja. Yakin juga belum tentu kita sehina itu, benar deh. Nah masalahnya di kita sendiri nih, di kamu sendiri. Yakin bahwa apa yang dikatakan orang-orang itu benar buat kamu? Enggak, sama sekali enggak. Kamu lebih hebat dari apa yang kamu pernah pikirkan. Mau bukti? Gampang. Masih nonton video ini sampai menit ini itu hebat. Berarti kamu adalah orang positif dan orang yang masih punya harapan dalam hidup. Kenapa? Karena diri kamu mau ditolong. Banyak loh orang di sekitar saya yang gak mau ditolong. Mereka ujung-ujungnya menyiksa diri, pakai alkohol, pakai rokok berbox-box, pakai apa lagi tuh, nyayat-nyayatin tangan, pakai silet. Ngapain sih? Hei, lihat deh diri kamu. Diri kamu sekarang ini sudah luar biasa hebat loh. Bisa nonton video ini dan dari tadi setuju dengan apa yang saya katakan bahwa itu semua benar karena sesuai fakta kan. Sekarang yuk, sekarang siapapun kamu yang nonton video ini dan apapun masalahmu, coba tonton video ini berulang kali dan rasakan deh, bukankah apa yang saya katakan tadi dari bagian depan itu pas banget dan sesuai dengan kenyataan di depan mata kamu. Renungkan ya, dan tonton video ini berulang kali supaya masuk ke dalam hati nurani kamu. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.